Assalamualaikum kawan-kawan Fortuna Sekutaraja. Sore ini aku akan melakukan perjalanan ke Masjid Raya Baitur Rahman untuk wawancara terkait persiapan Masjid Raya Baitur Rahman menjelang Ramadan. Bagaimana perjalanannya? Ikuti aja. Cuaca Banda Aceh untuk hari ini hujan terus dan mendung. Kalian bisa lihat cuaca mendung, gelap, gelap. Hujan terus nih udah berapa hari. Semua terserah padamu. Nah, itu Masjid Raya Baitur Rahman. Tapi kita harus parkir di basement. Kalau masuknya mana nih? Oi. Satu detik lalu dua hati terbang. Koridor pria. Sepertinya lagi hujan, guys. Nggak tahu ya. Oh enggak. Ini Masjid Raya Baitur Rahman. Becek ya. Karena habis hujan juga baru. Loh. Payung sedang lahan membuka, dan di sana sudah terbuka, tapi sebagian belum. Nah, kita akan kawan-kawan, ini sudah berada di Masjid Raya Baitur Rahman, dan aku bakal menjumpai pengurus Masjid Raya Baitur Rahman untuk wawancara sebentar. Ini dalam Masjid Raya Baitur Rahman. Nanti kalau ada waktu kita masuk dulu sana. Sekretariat.
sini kita bakal jumpai Pak Iskandar, selaku narasumber. Market Masjid Raya Baitur Rahman. Boleh perkenalkan nama sama jabatannya di UPTD Masjid Raya Baitur Rahman, Pak? Maaf. Nama saya Iskandar ASSAG. Sementara ini PLH Kepala UPTD Masjid Raya Baitur Rahman. Pak, ini kan besok sudah mulai masuk ke bulan Ramadan, Pak ya. Dan bagaimana Pak persiapan Masjid Raya Baitur Rahman sendiri menyambut bulan Ramadan ini, Pak? Alhamdulillah, Masjid Raya Baitur Rahman sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menghadapi menyambut Ramadan. Hal ini diupayakan dengan tujuan untuk kenyamanan dalam peribadatan dan dalam aktivitas kegiatan Ramadan masyarakat di Masjid Raya. Mulai dari mempersiapkan imam hafid 30 juz untuk salat tarawih. Jadi kita insya Allah imam-imam yang nantinya akan menjadi imam tetap untuk salat tarawih, mereka hafiz 30 juz. Kemudian juga persiapan dalam malam-malam harinya untuk mensiarkan, kita sudah menyiapkan seperti tadarus Al-Quran, kemudian qiyamul lail selama bulan Ramadan. Kalau imamnya sendiri tadi Pak, itu dari mana saja Pak? Dan ada nggak nama yang mungkin dari luar daerah ataupun dari luar negeri Pak? Ya. Imam yang akan menjadi pemimpin salat tarawih nanti kita memang dari dalam, dari lokal, yang mereka merupakan para imam yang sudah mampu hafid Al-Quran dan dengan suara yang merdu tentunya. Di samping mereka dari kalangan ahli fiqh, ya, jadi yang berdiri jadi imam ini sudah memenuhi standar hukum syariatnya, fikihnya, hukum fikihnya. Pak, tadi berarti imam tarawihnya satu orang atau bagaimana Pak? Yang imam tarawih itu? Ya, imam tarawih itu satu orang. Selama sebulan berarti? Malam satu orang. Kemudian mereka berganti-ganti. Oh, berarti selama 30 hari itu artinya Ya, terus berganti? imamnya diganti. Berapa semua Pak imamnya Pak? Yang sudah kita siapkan dari laporan terakhir sekitar 8 orang imam. 8 orang imam. Oke Pak Is. Gimana Pak? Sudah ada perubahan. Salat tarawih sudah ada perubahan. Gimana tuh? Maksudnya antara salat tarawih dengan antara rakaat salat tarawih kita iringi dengan selawat. Ini juga permintaan masyarakat, karena seperti saya sebutkan tadi, antusias masyarakat yang ingin beribadah di Masjid Raya itu cukup besar. Jadi bahkan mereka merasa lebih nyaman dan lebih afdal ibadahnya dengan banyaknya daripada ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Kemudian juga seperti kita ketahui di Masjid Raya
banyaknya peningkatan daripada jamaah itu sangat berbeda. Misalnya jamaah rutin yang mendengarkan kultum atau halqah itu mereka sekarang jauh lebih banyak. Itu karena juga materinya tidak monoton mungkin ya. Juga gezah Masjid Raya yang alhamdulillah makin bertambah meningkat. Nah Pak, kalau untuk Masjid Raya Baitur Rahman sendiri ada nggak menyediakan iftar untuk takjil berbuka puasa Pak? Ya. Pada tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya memang tidak ada antusias masyarakat. Bahkan di tahun yang lalu itu kita tarik dari anggaran APBA. Tahun lalu ada tersedia dana. Pada tahun ini itu tidak ada dana dari anggaran APBA karena kita sedang menghadapi musibah banjir. Namun antusias masyarakat alhamdulillah sangat besar, sangat berbeda dengan dulu-dulu. Semenjak kepemimpinan Imam Besar baru Abu Bakar Basi, kita melihat adanya perubahan yang sangat signifikan ya. Misalnya untuk iftar itu ada donatur-donatur yang sudah bersedia, walaupun tidak seluruh hari sore Ramadan yang sudah terisi, namun ada beberapa hari yang sudah ada yang menanggung iftar buka puasa, insyaallah. Kalau warga ingin menyumbang bisa nggak Pak kira-kira Pak menyumbang iftar Ya. di sini? Syaratnya apa tuh Pak? Mungkin. Terlebih dahulu dilaporkan kepada kami kapan jadwalnya supaya kita siapkan tempat ya, kita atur pembahagiannya yang tertib. Jadi kalau dilaporkan terlebih dahulu kita sudah duluan mengatur dan membagikan dengan tertib. Oh ya Pak, tadi kan sudah Bapak bilang sudah ada beberapa ya yang Ya. itu kalau boleh tahu Pak dari mana saja Pak? Kalau boleh bocorannya. Memang ada bantuan yang kita terima itu dari BSI, Bank Aceh. Itu mulai dari tanggal 1 sampai 7 Maret. 1 sampai 7 Maret ya. Kemudian dari Arab Saudi itu dari tanggal 22, 23, 24 Februari. Kemudian ada juga bantuan dari KPA kita yang berada di luar negeri. Itu pada mereka tidak menyebutkan tanggalnya, namun mereka juga bersedia membantu. Mungkin memang tanggalnya tanggal 23. Insyaallah cukup untuk sekitar 200-an atau lebih Perharinya. untuk ya per hari pada hari itu pada tanggal 23 Februari ya. Pak, kalau kan belakangan ini kan warga juga banyak berbuka puasa tuh Pak di halaman Pak yang membawa bekal sendiri. Ada nggak imbauan mungkin bagi warga terkait kebersihan dan juga ketika menjelang sholat ini? Ya, terkait dengan kebersihan kami sangat mengimbau supaya menjaga kebersihan rumah Allah, karena pada saat malam hari kita sudah full menggunakan untuk salat tarawih. Jadi tidak ada lagi yang payah dibersihkan. Jadi insya Allah kami sangat berharap perhatian masyarakat. Oke, terima kasih. Oke kawan-kawan, itu tadi kita baru saja wawancara PLH Ketua UPTD, Kepala UPTD Masjid Raya Baitur Rahman. Nah kita sekarang mau keliling-keliling dulu nih.
lihat persiapan Masjid Raya Baitur Rahman untuk Ramadan kali ini. Yuk. Oke kawan-kawan, ini dalam Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, ini persiapan menjelang taraweh pertama nanti malam ya, taraweh pertama. Nanti malam nih bisa ramai nih, bisa penuh semua di sini. Biasanya tuh kalau malam pertama taraweh Masjid Raya Baitur Rahman ini, halaman ini bakal penuh semua nih, bahkan sampai ke menara atau tower. Nah, ini sedang banyak melakukan perbaikan. Kayaknya menarik nih kalau dipoto nih. Sayangnya sedang ada renovasi ya. Enggak, suasana di sini tuh lebih hidup, lebih menarik. Kita ambil ilustrasinya dari samping aja. Turun ke bawah. Nah, kita kembali ke basement tapi melalui kembali ke parkiran tapi melalui basement. Kalau tadi kan dari atas. Lah, tutup rupanya cuy. Wah, nampaknya sedang dibersihkan. Biasanya di sini bisa tuh orang beristirahat semua, tapi ya nggak bisa lagi hari ini karena jelang malam pertama taraweh ataupun menyambut Ramadan. Oke, mungkin itu aja dulu perjalanan kita, persiapan Ramadan ya, liputannya tadi. Tetap menonton di vlog jurnalis Kutaraja. Ciao, makasih. Lampunya udah hidup tuh. Sayangnya payungnya nggak terbuka satu, jadi kurang sempurna ya kalaupun mau dipoto. Dan tadi agak sedikit telat sehingga nggak bisa naik ke menara.
Jangan lupa subscribe channel YouTube Vlog Jurnalis Kutaraja, catatan seorang jurnalis.